Gunung Kerinci ini, dengarlah berita bahwa Gunung Kerinci pada saat itu dinyatakan waspada level 3. Kalau kata orang-orang sana, memang mohon maaf ya, mungkin kata si Bapak Porter ini ya, bukan kata saya ya, bahwa si YS ini yang namanya diabadikan menjadi Tugu ini, dia mau cari teman buat nemenin dia di sana. Karena kan sampai saat ini nggak ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Nah, di malam kali ini gue udah menghadirkan salah satu narasumber yang fenomenal, spesial, bombastis. Wow. Siapa lagi di samping gue yang mempunyai cerita pengalaman horor ketika melakukan pendakiannya ke salah satu gunung yang berada di daerah Sumatera. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Ale. Malam Bang Menji. Wanja. Menji apa Mange nih? Kalau bahasa Inggris kan dibacanya Menji. Oh iya, iya Bang. Bang Ale ini, aduh, terima kasih banyak Bang Ale ya. Sama-sama Bang Mange. Datang dan berbagi. Ini pendakian di tahun berapa Bang Ale kalau boleh tahu tuh? Ini pendakian saya di April 2016. 2016. Ini ke salah satu gunung yang ada di Jambi ya. Di Jambi, Sumatera ya. Sumatera. Ini gunung tertinggi Bang Ale. Gunung api tertinggi. Gunung api tertinggi. Yeah. Wow, gokil. Bang Ale mengalami kejadian apa aja tuh, sedikitnya aja tuh pada saat itu. Jadi pada saat pendakian saya di 2016 ini, di situ saya mengalami kayak mungkin udah tahu ya tentang 2 pendaki yang hilang dan belum diketemukan sampai sekarang. Jadi hampir masuk ke dalam jurang dengan mengikuti suara Bapak Porter. Oke, Bang Ale, kita tahan dulu aja ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Oke, ini pendakian saya di tahun 2016. Tepatnya kalau nggak salah itu bulan April 2016. Nah, sebenarnya memang ini pendakian sudah direncanakan, Bang. Udah dari jauh hari, udah dari sekitar 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya kita memang sudah merencanakan nih untuk pendakian ke Kerinci ini. Karena kan gunung api tertinggi, antusias banget kan pastinya buat pendakian ini ya. Kita tuh berarti total berlima ya jadinya. Nah, kita berangkat, booking tiket itu kalau nggak salah itu sebulan sebelum keberangkatan. Kita udah beli tiket dulu nih, tiket pesawat. Karena takut mahal kan. Udah di booking. Pas seminggu sebelum kita keberangkatan ke Gunung Kerinci ini, dengarlah berita bahwa Gunung Kerinci pada saat itu dinyatakan waspada level 3. Gitu. Nah, jadi menurut orang-orang sana itu Kerinci status kayak gitu tuh memang masih normal, masih biasa gitu kalau menurut orang-orang sana. Tapi ketika di 3 hari sebelum keberangkatan itu, nah itu udah aman. Nih, udah aman. Kita beraniin, kita waktu itu lewat Padang ya, Minangkabau gitu, penerbangannya. Nah, turun di situ, perjalanan dari Minangkabau sampai ke Kresik Tuo itu jam 5:30 pagi. Itu kita udah nyampe.
Nah, pas kita sampai di homestay Paiman itu tiket kan masih agak pagi ya, agak gelap sih. Memang beda nih sama Sumatera sama Jakarta tuh beda nih jam 5:30-nya itu. Di sana masih agak gelap. Kalau di sini kan udah terang kan 5:30 terang banget gitu ya. Nah di sini agak gelap. Saya lihat di sebelah kan homestay Paiman ada apa ya? Ada kendaraan ya, kendaraan kayak semacam mobil ambulan lah, ambulan yang udah dimodif sekian rupa untuk mengangkut para pendaki. Nah, karena masih pagi, itu masih belum kelihatan orang-orangnya nih, belum pendaki-pendaki lain juga tuh kayaknya masih tidur di dalam. Tapi saya lihat di dalam itu tuh ada seseorang nih dengan berpakaian kayak flanel gitu, Bang. Kayak flanel. Dia duduk dengan membawa carrier. Lengkap lah kayak setelan pendaki pada umumnya gitu ya. Pendaki ya zaman-zaman mungkin zaman-zaman milenial ya, tahun-tahun segitu lah kayaknya. Dia ngeliat tapi dengan tatapan kosong. Beda nih. Si pendaki ini pucat, tatapan kosong. Tapi kembali lagi di ini saya sendiri, Bang. Saya kan kalau ngelihat yang kayak gitu ya menurut saya ini orang gitu loh, bukan ya setan atau jelmaan atau gimana gitu ya. Ini orang. Dia ngelihat ya mungkin kalau saya praktekin mungkin seperti ini ya. Dia sambil nunduk, carrier-nya nggak dilepas dia, Bang. Tapi dia duduk. Tapi kayak gini loh. Kayak gini. Nah, carrier ini kursi. Dia ngeliat gini. Kalau gue lihat itu serem banget memang, Bang. Mukanya itu ya setelan anak muda lah, anak nggak terlalu tua, sekitar kalau tebakan saya umurnya itu mungkin sekitar 23 atau 24 lah, pokoknya masih muda lah gitu ya. Nggak tahu juga kalau mungkin siapa tahu umurnya 17 ternyata wajahnya kelihatan lebih tua gitu. Kita nggak tahu, pokoknya perkiraan itu di umur 12 di umur 22 23 gitu kalau perkiraan saya. Nah ya sudah, setelah kita beres-beres menurunin barang dari travel, kan nggak ngeliat lagi tuh saya di mobil ambulan ini nih. Pas ketika saya mau masuk, saya ngeliat lagi ke mobil itu, nggak ada sama sekali, Bang. Nggak ada si orang ini nih. Gue bilang dong sama teman gue si Jovi, Jov, lo tadi ngeliat nggak? Iya, Bang, gue ngeliat katanya gitu. Lo lihat lagi, ini sampai merinding, gue merinding banget. Jadi kata Jovi, iya Bang, nggak ada katanya gitu. Yaudah yuk kita masuk, karena sepi, Bang. Itu pada saat itu homestay Paiman tuh lagi sepi. Mungkin karena ada erupsi itu tadi ya, jadi pendaki-pendaki itu nggak ada banyak yang naik pada hari itu gitu. Jadi ya udah, karena kita dari Pulau Jawa ya, sayang tiketnya angus gitu kan, takutnya, makanya kita beraniin, ya udah kita beraniin buat naik karena mendapat kabar dari mereka juga masih aman gitu. Kalau Gunung Kerinci pada saat itu untuk didaki itu masih aman lah gitu. Nah ya udah kita masuk tuh, kita nggak ngomong nih sama apa namanya, yang satu lagi tuh udah lupa namanya, yang dosen lagi Ari itu nggak bisa kasih tahu. Ya udahlah, kita simpan aja nih sama si Jovi ini, karena Jovi kan CS lah, teman baik saya. Ternyata yang dalam pikiran saya itu di sana bakalan ketemu orang asli sana gitu ya, orang apa ya namanya, Jambi apa ngomongnya mungkin ngomong Jambi atau apa kayak gitu. Ternyata ketemu orang apa, Bang? Ya ketemu orang Jawa lagi. Jadi di sana mayoritasnya orang Jawa. Nama homestay juga homestay Paiman, yang punya orang Jawa. Tapi nggak ketemu orang Bekasi sana, Bang? Bekasi enggak ketemu orang Bekasi. Oke,
lanjut lagi. Saya itu tidur jam berapa? Jam 7 kita tidur. Nah, bangun pokoknya jam 9. Nah, di sini ada kejadian lagi pada saat tidur. Nih, tidur kok si Jovi. Jovi ini kayak gelisah di dalam tidurnya itu. Terus dia kayak setelah itu dia tiba-tiba nih dia teriak. Kayak apa ya teriaknya itu? Nggak jelas sih dalam teriakannya itu. Yang saya ingat dia ngomong sesuatu. Ayo buruan. Gitu doang. Ayo buruan 2 kali kalau nggak salah 2 kali ucap ayo buruan. Nah dia bangun. Jov, kenapa Jov? Gitu kan. Kita bangun semua tuh walaupun masih dalam keadaan ngantuk. Jov, kenapa Jov? Ntar katanya gitu. Ntar dulu. Oke, kita tenangin. Oke, kita kasih teh hangat lagi kan. Minta lagi sama ibunya tuh. Ibunya itu sampai naik ke atas juga. Kan dia ada di atas juga. Kenapa Le? Katanya gitu. Enggak, ini cuma mimpi gitu kan. Iya. Ya udah. Nah, setelah ibunya turun, apa yang terjadi? Naiklah yang di dalam ambulan tadi. Itu naik ke atas, kan kamar kita itu kan ada 4 atau 5 kamar kita itu kita tidur satu gitu. Ada yang tidur di luar. Nah, itu masuk pendaki itu. Dengan bawa carrier dan dia tidur di pojokan. Benar-benar dia tidur pakai SB gitu. Tapi kita cuma ngeliat, Mas, tapi dia tetap dengan tatapan kosong dia terus jalan. Nggak ada bahasa apapun yang dia ucapkan, dia terus jalan lalu tidur. Udah, oke lah, kita nggak ambil pusing nih. Siapa sih pendaki misterius ini sebenarnya gitu. Akhirnya bangunlah kita semua di jam berapa ya? Kita pokoknya berangkat itu udah selesai jam makan siang kalau nggak salah, kita udah siang berangkatnya itu. Udah makan siang, siap, berkemas, mandi segala macam ya, beres-beres, packing ulang. Kayak gitulah kalau pendaki ya. Yeah. Mungkin teman-teman kalau dengar cerita di besok pagi ya paling ya kayak gitu. Packing, berangkat, sarapan, bekal nasi gitu kan. Sama sih, sama halnya dengan pendakian di Gunung Kerinci ini. Tapi pas kita mau berangkat itu Bang, kan kelihatan tuh dari homestay Paiman tuh letusan Gunung Kerinci yang biasanya tuh cuma nggak ada asap ya. Itu aduh, gagal. Terus kata si Mas Tio, aman katanya gitu, aman. Jadi udah kan suara gitu masih bilang aman. Aman, menurut mereka itu masih aman, hal yang biasa yang mereka dengar. Akhirnya ternyata pas sampai di perhutani ya, posimaksinya itu, mereka juga ya udah kayak daftar biasa aja, nggak ada himbauan bahwa ini lagi waspada, siaga atau waspada gitu, nggak ada himbauan seperti itu. Normal biasa. Keren. Nah, yang lebih kaget lagi, kita kan diantar nih untuk ke posimaksinya ini diantar sama mobil dari homestay itulah, atau punya homestay itu apa punya yang orang lain saya juga nggak paham ya. Kenalkan ini Arab jadi-jadian. Arab bekas, Arab maklum. Ayo, ucapkan salam. Cocok. Pepel. Dan ternyata benar perkiraan saya, tebakan saya, kalau mobil itu adalah mobil ambulan yang dimodifikasi sebagai angkutan pendaki. Gitu Bang. Dia pas kita naik, iya ini dulu saya belinya cuma 20 juta apa berapa gitu ya, 20 juta.
Ya udah, saya jadiin buat angkutan pendaki katanya. Terus kita kan sebagai orang yang ini Bang ya, yang ngeri-ngeri sedep ini mobil ambulan loh, dulunya ini mobil ambulan loh. Bekas ngantar apa gitu ya? Bekas nganter lah tuh, yang lain-lain tuh pasti ada kan di situ. Ini saya nanya, pernah nggak nih Pak dulunya nganter apa namanya jenazah? Ya namanya ambulan ya pernah aja. Dan dia pada saat itu juga cerita bahwa tuh mobil kalau malam-malam tuh selalu ya suka ada kayak mengeluarkan suara, kadang apa namanya itu kan udah nggak ada lagi kan, udah dimodif mobil biasa. Ada suara sirine mobilnya. Anjir, Pak, serius? Udah kata saya bilang, stop aja Pak, nanti aja ceritanya pas kita turun, gitu. Ya kan gokil Bang, kalau misalkan dia ceritain semua permasalahan yang ada di mobil ambulan itu, diceritain kita yang mau naik gunung nih. Iya bener. Langsung nggak apa namanya mungkin rasa ketakutan atau ya rasa apa gitu, takut ada yang ngikutin apa gimana gitu. Ya campur aduk lah saat itu. Ya udah tadi kan nyampe di Posimaksi ya. Kalau kayak nggak terjadi apa-apa di gunungnya, masih normal, masih batas normal kata mereka. Tapi kalau menurut kita yang orang luar pulau Sumatera melihat hal itu ya kayak mau meletus gede gitu. Ya udah kita jalan lagi. Udah semua diurus, udah tiket udah didapat, ya kita jalannya. Nah, perjalanan itu, gue pos-posnya lupa nih Bang ya. Shelter berapanya gue lupa, soalnya udah sangat lama banget. Soalnya setiap naik gunung gue, moga lah ini, gunung gede aja yang mungkin berpuluh-puluh kali naik ke gunung gede, lupa posnya. Pos Lutung ini apa gitu, pos Panyancangan gitu, di mana letaknya itu lupa gue, serius. Yang Simpang Meleber ya, nama-namanya ingat. Cuma kalau yang sama sih, yang lain-lain juga lupa, rata-rata lupa ya. Mungkin tua kali banget umur ya. Ya udah jalan. Dan keanehan lagi terjadi. Ini yang nggak kita habis pikir. Pak Ocep nih ya, dosen yang satunya lagi nih selain Pak Abud. Betul, beliau orang timur yang mungkin dia ngajar di Universitas Inisial U ini ya. Dia nih duluan, dia jalannya cepet lah, si Pak Ocep ini cepet gitu. Terus tapi biasa kan kalau kita naik gunung kan kita tunggu-tungguan nih Bang ya. Maksudnya walaupun dia duluan, dia nanti nunggu di pos ini nih gitu. Ya udah, pas sudah dia nyampe di shelter 1 lah, kita sebut aja shelter 1 ya, karena saya lupa. Shelter 1, dia nyampe duluan di sana, kita masih di belakangan nih. Pas nyampe di shelter 1, nah Pak Ocep ini bilang, nanya, ngapa Pak Ocep? Iya tadi tuh si pendaki itu lucu banget katanya, dia malah pengen tinggal di sini katanya gitu, dia pengen nggak mau pulang, saya mau bangun rumah di sini kayaknya enak katanya gitu, kan ya lucu banget gitu. Gue sama Jovi, serius Pak Ocep, pendakian mana? Kebetulan di homestay itu dia nih nggak ada nih, maksudnya di dalam kamar dia nggak ngelihat, dia udah tidur duluan, nggak ngelihat posisi si pendaki yang waktu naik tadi nih Bang. Nah gitu ya, dia nggak ngelihat. Nah pas di sana dia bilang, pakainya kayak gimana Pak Ocep? Pakai flanel katanya gitu, pakai flanel, kayak anak muda katanya, bener-bener. Ya sepanjang perjalanan sambil nungguin kalian di belakang, ya kita ngobrol-ngobrol kayak biasa, kayak gitu. Tapi yang anehnya dia malah pengen itu. Terus
banyak lagi dia cerita tentang keluarga dia yang lucu-lucu gitu. Makanya kayak dia Pak Ocep ini kayak terhibur mungkin loh sama cerita. Kayaknya anaknya ini si pendaki ini nih kayaknya suka ngebanyol juga gitu mungkin ya. Akhirnya gue sama si Jovi yang sadar sama itu semua tohel-tohelan nih, Jov. Yang tadi. Iya bang kayaknya. Waduh. Nah, mulai dari situ akhirnya perjalanan kita ini kayak ini loh bang. Karena di pendakian ya, apalagi di situ katanya masih suka dilalui jalur harimau ya. Harimau Malaya. Ditambah kita menyaksikan kejadian yang kayak gitu. Aduh. Aja gue sama Jovi ini gimana ya ngebahasnya ya. Jov, gimana ini? Kita kasih tahu nggak? Jangan bang, pokoknya kita jangan ini dulu. Pokoknya kita terus lanjut aja pendakiannya. Kita jangan nyinggung-nyinggung tentang si pendaki ini. Iya. Tapi aneh. Nah, oke lah, kita nggak ini dari tadi gue merinding terus, anjir. Dingin. Enggak, gue bukan indigo bang. Kayaknya sekarang sih udah roboh ya. Kalau dulu tuh masih ada. Jadi pohon ikonik di Gunung Kerinci itu. Oke. Nah, di situ kita foto-foto nih. Pohon bolong gede banget bang. Pohon gede. Jadi kita agak kayak mulut goa lah gitu. Kayak terowongan gitu bang. Oke. Kita foto-foto ganti-gantian. Ada foto-fotonya juga. Dokumentasi semuanya masih aman sih, masih ada ya. Enggak ke gerus banjir kan? Enggak. Aman ya? Ya, banjir kemarin saya cuma kena harta yang hilang cuma sedikit, alhamdulillah. Tapi foto enggak? Foto enggak kena Foto kan? enggak. Aman ya? Oke. Foto kan disimpan di file bang, di hard disk gitu. Lanjut di shelter berikutnya. Kita udah mau nyampe di shelter ini. Saya ngeliat lagi si pendaki yang aneh ini nih. Oke. Tapi dia berada di rombongan lain, nggak sendirian. Nah, kita kenalan dong sama nih teman-teman pendaki yang lain ini semua nih. Tapi dia agak terpencil sendiri nih, duduk agak paling belakang. Gua ke foto nggak ya? Lupa gua. Kalau nggak salah ada sih ya. Tapi kalau nggak salah nih bang ya, kayaknya ada fotonya. Saat itu kan, bukan foto, handycam. Saya waktu itu bawa handycam. Zaman-zaman handycam loh bang. Jadi pakai handycam gitu, kayaknya ada deh dia duduk sendiri nih, beda sendiri dia. Sama pendaki-pendaki lain nih kenalan. Mereka dari Jakarta, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi. Ada juga ternyata gitu. Kualitas banyak juga ya pendaki Bekasi ya. Kita sempat pas itu juga sempat foto juga sih kalau nggak salah ya. Nah terus ya ada. Tapi kali ini cuma saya sendiri bang yang lihat, si Jovi tuh nggak ngeliat. Dengan penampakan wajah yang sama, mukanya tuh pucat bener bang, pucat sepucet-pucetnya kayak. Pokoknya ngeliat dia itu udah kayak apa ya, kayak bukan manusia, penuh kesedihan, penuh kayak apa ya, beban pikiran, kayak banyak kayak itulah ngelihatnya juga. Lanjut lagi. Nah, dalam perjalanan kita sampai di shelter yang buat ngecamp ini ya. Kembali lagi saya bilang, saya lupa nih shelter buat ngecamp ini namanya apa, saya lupa. Jadi kita udah nih sampai di shelter buat ngecamp ini. Udah, kalau nggak salah udah sore ya, udah jam 5 apa jam 6 gitu, jam 6 sore. Nah, sampai di situ, tiba-tiba nggak tahu ya hewan itu emang berkeliaran di situ apa gimana. Ini hewan kayak ini loh bang, kayak nyamuk, tapi dia bukan nyamuk gitu. Jadi kita tuh bertebaran tuh, pokoknya dirubungin ratusan hewan-hewan gitu. Udah kita masuk tenda. Sebenarnya nggak perlu diceritain juga sih sebenarnya hewan-hewan ini nggak ada ini ya. Mungkin gangguan kecil lah buat kita. Nah, masuk udah diriin tenda.
si Jovi ternyata lupa bawa frame. Amsyong nggak loh? Mantep. Itu udah pendakian jauh, nggak bawa frame. Akhirnya itu cuma diikat ya, di ujung-ujung tenda itu diikat sama si porter itu pakai tali rafia nih. Jadi kita tidur ya hampir deket sama ini apa namanya tenda. Layarnya itu. Layar tenda. Nah, sini nih ada kejadian lagi. Jadi ketika kita semuanya udah makan malam, udah dimasakin sama guide sama porternya, udah makan malam, udah ngopi, udah segala macem, udah beres lah. Waktunya kita buat tidur nih, karena besok subuh tuh harus summit kan. Perkiraan jam 9, jam 10 malam kita tidur. Tidur kok samar-samar nih di luar tenda. Kalau orang sana nyebutnya harimau itu apa? Datuk ya? Kalau nggak salah datuk ya? Iya. Orang datuk. sana nyebut. Nah, ada suara auman kenceng dari seberang sana. Lu bayangin bang, kita di hutan mendengar suara auman harimau, itu kayak gimana sih rasanya bang? Kayak mau copot jantung. Anjir. Udah, saya pikir mungkin ini apa namanya jauh nih auman harimaunya. Tapi kita itu kalau Pak Ocep sama Pak Abud ini mereka bawa tenda sendiri-sendiri nih. Beda. Saya, Jovi, si Ari itu satu tenda. Nah, kita tidur berempetan. Betulan sebelah saya itu Ari, bersama si Jovi. Saya bilang ke si Ari, lu dengar nggak? Enggak. Dengar apa? Oh ya udah. Dia nggak denger nih, nggak denger sama sekali auman si Datuk ini, si harimau ini. Nah, si Jovi, gue bangunin juga. Jov, iya bang, iya. Nggak berani lanjutin bangunin Jovi, dan Jovi juga nggak berani nanya lebih dalam lagi nih. Ya udah kita tutupan SB lagi aja gitu kan. Gue udah curiga nih si Jovi ini kayaknya denger juga nih, karena mungkin dari perjalanan awal naik kan yang diperlihatkan cuma saya, Jovi yang lebih sering kan ya. Nah, kalau Pak Abud sama Pak siapa yang satunya tadi itu nggak, cuma di ini doang, cuma pas naik tadi doang tuh dia cuma diajak ngobrol kan. Oh ya udah, saya pikir, nah mungkin pertengahan malam ya, dini hari lah kalau orang-orang menyebutnya waktu dini hari gitu. Kayak ada orang jalan nih bang di pinggiran tenda, asli di pinggiran tenda. Iya. Ini maksudnya enggak kayak orang jalan terburu-buru tuh enggak, tapi dia kayak santai. Gitu. Waduh, makin nggak karuan nih perasaan nih bang. Ini mikirin besok nih naik enggak nih. Gue bakalan bisa nggak nih naik nih dengan keadaan ya kita udah capek dong pasti ya. Gitu. Terus di saat gue lagi ketakutan, suara, jangan lanjut. Suaranya suaranya pelan, kayak bisikan gitu. Dan saya denger itu langsung nutup kuping rapat-rapat. Gini, bang. Ya gua nggak. Ya ini apaan sih? Padahal asli saya yang selama ini boleh dibilang skeptis dan ada dengar bisikan kayak gitu. Tapi gue skeptis, agak takut juga nih bang, bingung juga nyebutnya ya. Kan kalau orang berani nih mestinya keluar nih, samperin suara siapa ini? Siapa nih yang nakut-nakutin?
gitu kan. Dan ini pas banget saya nempel di paling ujung di Pinggir tenda ya. pinggir tenda. Saya jarang banget bang tidur di tengah-tengah orang-orang gitu. Rata-rata saya milihnya di pinggir tenda. Nah itu, jangan lanjut. Anjir, aduh. Lu kalau denger kayak gitu, bang Mange ya, pasti pikiran lu nggak karuan juga sih kalau menurut saya. Nah, akhirnya malam itu saya nggak bisa tidur. Waktu dini hari mungkin saya tidur mungkin ada sekitar jam 2, jam 3. Karena itu suara 2 kali. 2 kali terdengar. Dia ngomong, jangan lanjut. Ya tidur mungkin 1 jam lah. Ya mungkin keadaan kalau orang naik gunung kan seharusnya harus tidur ya. Jangan sampai nggak tidur gitu. Karena fisik juga nanti akan kena gitu saat kita melakukan muncak atau summit itu tadi. Nah, tapi pikiran saya tuh masih kebayang-bayang suara itu. Nah, apa ini pertanda naik nggak, muncak nggak nih gitu. Tadinya saya bilang kan sama anak-anak, ini udah pagi ya bang ya, udah pagi. Saya bilang kayaknya saya nggak ini deh. Saya soalnya masih keinget sama suara itu bang ya. Oke. Saya nggak mau summit. Nah, saya bilang sama guide Mas Tio, kayaknya saya nggak summit deh mas. Udah bang Ali, sebentar lagi ini katanya gitu. Lagian cuaca cerah juga katanya gitu kan. Nah, enggak deh bang, kayaknya saya nggak berani nih ngomong ada yang itu. Karena kita kebiasaan ya kalau pendaki ada sesuatu hal yang ganjil di atas gunung, kita jangan pernah cerita-cerita ke temen yang lain nih, temen satu pendakian, biar nggak chaos atau gimana nanti rancu lah, mereka kepikiran segala macam tetek bengeknya. Saya nggak cerita, sebelum cerita, saya bilang saya nggak mau summit. Nah, si Jovi sama si Ari yang masih mungkin ya kalau dibilang seumuran, masih seumuran lah sama saya gitu ya, di bawah saya tapi mereka. Udah Bang Ali katanya kalau Bang Ali nggak summit, saya juga nggak mau summit katanya gitu. Nggak apa-apa, Jov, naik aja. Gue mungkin karena kurang tidur gitu. Jadi gue mau tidur dulu. Ya yang namanya summit nanti suatu saat gue bakal kesini lagi, bakal summit gitu. Nggak bakal jadi ini juga apa namanya? PR gitu ya? Ya jadi pokoknya jadi PR lah gitu. Akhirnya ya udah mereka maksain nggak mau summit juga. Kan nggak enak bang, kita kan dari Jakarta kan habis berapa duit, terus mereka mengorbankan cuma buat saya gitu. Iya. Akhirnya ya, oh ya udah deh, ayo kita summit gitu. Berani kita summit nih. Tapi sama anak-anak yang dari yang rombongan tadi ini kita nggak ketemu lagi. Mereka udah duluan muncak. Nah, oke. Tadi karena kebanyakan saya singkat bang ya, karena mungkin panjang ya kalau diceritain. Karena di waktu di malam pertama ini saya nggak ngalamin apa-apa, kejadian apa-apa, makanya saya singkat nih langsung ke nginep di malam kedua bahwa yang kelupaan bawa frame ini tadi kita di malam kedua gitu. Tapi dokumentasi aman kan bang? Dokumentasi aman, semua ada lengkap, masih lengkap banget, bahkan letusan erupsinya itu masih ada, foto videonya juga masih ada. Karena itu jarang banget orang yang bikin video di pinggiran Kerinci itu lagi mengeluarkan asap, itu jarang banget kan gitu. Jadi itu masih ada, dan mungkin wajah saya juga masih kurus pada saat itu. Nah, udahlah, naik lah, kita mulai summit nih. Keadaan ya setelah hujan itu masih pagi itu, dan kalau yang anehnya ya kalau di Kerinci, nggak tahu pas saya naik ke situ atau pas setiap saat, saya juga nggak paham nih bang. Soalnya itu kabutnya itu tuh gini loh, kita jalan, ini udah kelihatan nih jalan ke depan lurus, tapi tiba-tiba kabut nih pelan, tapi langsung nutup, boom.
jarak penglihatan kita tuh cuma 1 meter. Bayangin loh, 1 meter jarak dari sini ke sini. Iya. Jadi jalan-jalan yang utama itu jalan yang dilalui udah nggak kelihatan. Nah, sesaat kemudian kita tunggu sekitar 5 menit, itu kebuka lagi. Kabutnya itu ini bang, kayak rada-rada kayak knalpot sih. Apa asap knalpot, agak hitam. Beda sama kabut-kabut biasa kan putih nih. Iya. Nah itu hitam pekat. Wah. Ini makin ini lagi nih saya berpikir. Tapi tetap saya sebagai ya seorang muslim yang taat ya skeptis, dengan ya baca doa juga dong bang, karena mungkin peringatan yang di bawah tadi itu kita nggak tahu kan kalau itu bakalan berbahaya atau membahayakan diri kita nggak tahu. Yang pasti mungkin itu merupakan pertanda ya bahwa lo jangan naik tapi lo masih bandel naik nih. Gitu. Nah, jalan lagi kebetulan kalau Gunung Kerinci itu dia bebatuan sih, hampir sama kayak Gunung Semeru. Tapi Gunung Semeru kan dia lebih gembur ya, lebih bisa untuk ditapaki itu dan batu pada masuk. Kalau itu tanahnya itu keras tapi dipenuhi sama batu-batu gede, batu-batu kecil ya. Tapi keras sih dia. Nah, tibalah kita di area lapang. Pas kabut ini udah kebuka, kelihatan lah di situ semua. Nah, itu ada ya mengenang Yuda Sentika hilang tanggal sekian. Nah, di situ banyak juga ada batu-batu yang lainnya juga ya, memoriam yang lain di situ. Tapi nggak tahu, yang saya ingat itu adalah Yuda Sentika. Terus kita lanjut lagi summit nih pelan-pelan. Nah, si Bapak kebetulan Pak Ocep, Pak Abud sama porter kita ini udah duluan. Kita anak-anak muda ini karena masih labil ya, namanya pendaki muda ya, kalau belum foto-foto, belum bikin video atau apa belum puas gitu. Jadi tetaplah kita ini foto-foto sama video-video itu ya, mau summit itu, karena view-nya itu ya kita kayak mainan sama si kabut ini. Jadi kabut ini kayak apa ya, kabut tapi kayak angin gitu, angin yang kelihatan wujud. Kebuka gitu. Yaudah kita foto-foto lagi. Nah, tiba-tiba ya dengan waktu yang dalam hitungan detik itu ketutup lagi tiba-tiba. Itu aneh, cepet banget. Nggak tahu pada saat ya itu tadi saya bilang, nggak tahu pada saat itu doang apa nggak tahu emang kabut di situ kayak gitu tuh bentuknya. Saya juga kurang paham ya. Pas ketutup lagi, itu jarak pandang kita sama sekali nggak kelihatan bang, mungkin ada 0,5 meter kali ya. Tapi kita ya udah paham lah, mungkin teman-teman pendaki yang di luar sana, kalau kita terkena kabut usahakan jangan bergerak, tunggu kabutnya hilang dulu. Duduklah, minimal duduk, kita sambil makan sambil minum apa kayak gitu. Jangan coba-coba kita untuk berjalan, karena ini yang kejadian yang nanti saya alami ya. Nah, terus lanjutlah, karena udah kebuka lagi kan, beberapa detik doang dia ketutup, kebuka lagi dengan angin kencang, dinginnya, nauzubillah min zalik, dinginnya saat itu dingin banget. Sampailah di puncak, alhamdulillah sampai puncak. Ya seneng lah, yang tadinya saya hampir gagal nggak mau naik karena dengan kejadian ya jangan lanjut. Iya. Sampai puncak, foto-foto, dan seperti yang saya bilang di situ view-nya keren banget. Mungkin saya satu-satunya orang yang beruntung kali ya naik pada saat itu. Ya view kabut asap dari kawahnya itu keluar sangat kenceng, dan itu udah wanti-wanti nih Pak porternya. Jangan dekat-dekat ke sana, dekat kawah maksudnya. Ya nggak boleh karena mungkin takut longsor atau apa. Oke, kita di sana, yuk kita
nggak boleh lama-lama di sini katanya, karena ini masih statusnya masih level waspada. Oh ya udah, kita cepat-cepat ambil foto. Kalau nggak salah di puncak itu kita cuma 10 menitan. Cepat ya. Cepet ya, karena nggak boleh lama-lama. Mungkin karena kita udah kesiangan kali Bang ya. Iya benar. Kesiangan itu apa namanya yang gas beracunnya itu mungkin bakal keluar di jam-jam tertentu gitu ya. Akhirnya ya kita jangan suruh lama-lama, akhirnya pulang nih. Dan pulang juga urutannya itu kembali lagi si yang tua-tua nih malah duluan terus nih. Pak Ocep, Pak Abud sama Porter itu duluan. Kita nyusul nih dari belakang. Nah, karena kita itu udah ngeburu waktu ya sebenarnya, ngeburu waktu buat pulang. Jadi nggak boleh lama-lama nih kata si porternya. Cepet ya nanti ya susul katanya. Ya udah. Pas di pertengahan antara itu kalau nggak salah antara Tugu Yuda Tugu Yuda lewat. Nah itu udah nggak kelihatan lagi Bang. Selalu di Tugu Yuda tuh kabutnya tebal. Saya juga nggak tahu ya apa Yuda itu hilang karena tersesat karena kabut iya. atau gimana, saya nggak tahu. Nah, kita selalu manggil nih, Iya. kayak gitu. Terdengarlah sahutan, oh situ ya, dari yang apa namanya dari turun tadi itu kan kita mendehu terus tuh manggil si Bapak Porter nih. Oh kita ikutin arah sana. Terus agak lama kabut tebal lagi. Kalau kabut tebal itu kita udah mulai kehilangan arah nih. Kita kalau lama nunggu, ini beda nih Bang. Kabutnya ini agak lama nih dalam ininya. Jadi kabut beda nih kayak yang kita lewatin waktu kita summit. Di awal ya. Kita kadang kabutnya cepet hilangnya, cepet nongolnya kayak gitu. Nah kalau kayak gini, kalau yang pas turun ini kabutnya itu lama, dalam jangka waktu lama. Makanya kita selalu memanggil supporter dengan mendehu itu tadi. Oh kita ikutin sebelah sana. Tibalah pas lewat di Tugu Yuda, kabut tebal tuh datang lagi. Dehu lagi. Kita ikutin, kita dehu lagi. Ada di sebelah sana nih Bang, sebelah kanan nih. Tepatnya ada sebelah kanan ya. Ya udah, kita ikutin. Kok ini aneh nih jalannya nih. Ada keanehan. Yang tadinya gersang, cuma bebatuan sama tanah doang. Kok ini kita ngelewatin ada ya rumput di kiri kanan kayak gitu. Nah, udah mulai nih timbul, Ri, ini emang kita tadi lewat sini ya? Iya tadi lewat sini kata dia kan, mungkin dia nggak paham ya. Iya Bang Ale, kata si Jovi juga. Iya lewat sini kita tadi katanya gitu. Oh ya udah, ayo jalan. Coba panggil lagi itunya Pak Porternya. Gitu. Bener dia ada sebelah sana, sebelah kanan itu. Ya udah kita yang namanya orang bodoh ini ya, orang bodoh ini ngikutin aja nih. Karena kita waktu itu yang nggak ada pegang, karena kita ngerasa ada ikut porter kan, ada porter, nggak perlu lagi pakai kompas segala macam kayak gitu ya Bang. Ya udah kita ikutin. Kok ini aneh nih, ini kabut belum kebuka ya Bang. Kita masih terus jalan nih. Itu makanya saya sebut saya sendiri bodoh gitu tadi ya. Okay. Padahal selama ini saya selalu naik gunung tuh kalau ada kabut jangan jalan gitu. Ternyata saya juga malah jalan. Ketika saya jalan, dehuan itu dari arah sana ngikutin suara asal si Bapak Porter ini. Pas kebuka, posisi kita di mana Bang? Kita berada di jurang. Posisi alhamdulillahnya nih jurangnya itu bukan jurang yang langsung mungkin kayak Blank 75 ya, kalau Semeru langsung turun gitu ya. Nah ini enggak, ada undakan dan ada rumput-rumputnya juga nih, rumput-rumputan di pinggir-pinggir. Tapi ngeliat ke bawah tuh udah jurang. Bang, jurang, kata anak-anak ini, kata Jovi sama Syari. Anjir, terus tadi siapa yang nyautin? Kok kedengarannya di sana ya? Kita nggak tahu ya, kalau mungkin kalau secara teorinya mungkin orang banyak yang bilang, oh ya emang itu gema.
Jadi kalau ada yang dehu di sana kok gemanya di sana, suaranya di sana. Kalau Mungkin tertutup. Ya, teorinya gimana saya juga kurang memahami hal itu. Yang pastinya yang penting saya sama teman-teman saya ini ngikutin asal suara itu berasal. Nah, di situ ketika kita tahu itu jurang, ya panik lah bang. Itu jurang dan kalau kita lanjut lagi kita bisa bus ke bawah kita. Wassalam kan. Akhirnya ya udah. Kebetulan kalau yang si Jovi nonis ya, yang Ari ya Muslim, saya Muslim. Ya akhirnya ya udah saya ya baca doa lah pada saat itu, dan Jovi juga menurut kepercayaannya dia baca doa juga. Akhirnya ya udah emang itu agak ada duri-duri ya, maksudnya pohon-pohonan itu ada duri. Kita naik agak bersusah payah juga sih. Ya posisinya gini, kayak gini lah. Kita ada di tengah-tengahnya itu, kita naik sini nih, naik sini. Pas di atas itu kelihatan itu pondok yang apa namanya, mungkin shelter yang mau ke puncak, arah puncak ya, mungkin teman-teman tahu nih ya, kalau yang pendaki baru apa namanya itu, kalau saya suka nggak ini sih apa namanya, kurang ginkgo biloba kayaknya bang, jadi suka lupa gitu ya. Jadi pas ngelihat ya dia ada posisinya di deket bang, deket banget itu. Jadi posisi jurang itu di sini lah, shelter itu ada di situ, tapi kedengaran suara itu kayak jauh banget gitu. Ya udah kita naik, ya alhamdulillah selamat dari situ. Kita naik ketemu lagi sama mereka. Nah tapi si bapak ini dia mungkin ya itu tadi saya bilang karena dia orang lokal ya. Jadi kita ceritain semua lah apa yang kita alami di saat itu Pak. Oh alah, untung dan bilang dia untung kalian selamat. Kalau kata orang-orang sana, memang mohon maaf ya, mungkin kata si Bapak Porter ini ya, bukan kata saya ya, bahwa si YS ini yang namanya diabadikan menjadi Tugu ini, dia mau cari teman buat nemenin dia di sana. Karena kan sampai saat ini nggak ditemukan. Ya Allah, gue sujud syukur bang pada saat itu, saat si Porter itu, karena gue pikir kan si Porter ini udah tua, dia sudah paham betul apa yang sering terjadi di Gunung Kerinci, gitu. Dengan dia cerita kayak gitu, ya kaget dong. Kita ya ngerasa kalau kita ngelanjutin ngikutin suara itu, kita nggak tahu nih keadaan kita gimana. Ditambah lagi dia menceritakan, ini masih di sini, dia nggak cerita. Biasa kan orang cerita di, kalau di bawah ya. Udah di bawah nih. Dia cerita di situ karena mungkin udah siang kali bang, dia berani. Apa namanya gitu ya. Dia cerita di situ. Pak, serius pak? Ya nanti mungkin kalau memang nggak jelas di sini katanya gitu, kita ngobrol di bawah. Dia bilang gitu. Oke. Terus saya masih penasaran. Saya tuh orangnya penasaran ya. Saya nggak mau nunggu lama-lama sampai homestay baru saya dengar cerita semuanya, gitu. Dan saya beranikan diri, Pak. Maaf nih Pak. Ada yang ini nggak nih, apa namanya, ada pernah nggak pendaki yang hilang atau meninggal di sini? Oh pernah. Itu 2000. Yang dia bilang 2012. Si SM ini yang saya sebutkan tadi ya, nama udah saya sebutkan ya. Si ini sekarang saya singkat aja, si SM. Dia hilang di Gunung Kerinci juga. Dan menurut si Bapak Porter ini, itu yang saya lihat sama Jovi lihat semuanya. Di mobil dengan baju flanel,
dan dia teman pucat, ya itu berarti kita ini ada 3 nih Bang. Jadi 3, maksudnya si yang suara bisikan ini adalah menurut si bapak itu adalah si Dato, si harimau ya. Iya. Dia nggak nyuruh melanjutkan ke puncak karena itu banyak pendaki yang tersesat karena kabut, dan mungkin ya si YS ini yang katanya mau mencari teman gitu kalau kata si Porter. Nah kalau si SM ini dia memang sampai sekarang pun masih kayak mungkin korin ya Bang ya. Kalau kita sebut tuh korin ya, korinnya ini nggak tenang dan masih berada di sana. Bahkan pada saat itu di tahun 2000 berapa ya, setelah CSM ini hilang, dinyatakan hilang, teman-teman saya yang tergabung dalam komunitas gabungan gitu mencari, pada nyari juga pada saat itu, sempat nyari juga di Gunung Kerinci, tapi memang hasil nihil kan. Kalau udah 2 tahun jejaknya juga nggak ada gitu. Ini saya sebenarnya nggak mau ya mengungkit kisah cerita masa lalu ya seseorang, apalagi orang yang sudah meninggal ya pada saat itu. Nah, oke lah, tambahlah kok dia di mobil ambulan. Ya ini sebenarnya mungkin clue ya, semuanya ini mungkin clue atau hilangnya itu kayaknya mungkin dia diawali dengan naik mobil ini, tentang ngobrol di pos ya. Iya, terus tidur di sini. Mungkin adalah sebuah clue kalau menurut saya. Tapi yang clue lainnya saya nggak dapatkan. Saya cuma batasnya di situ aja. Mungkin petunjuk bahwa jasad gua atau mungkin kerangka gua mungkin ada di sini. Nah itu yang belum didapatkan. Oke. Gitu. Jadi udahlah, sambil di pos yang tadi itu ya, nanti ada fotonya tuh. Jadi kita ngobrol di pos yang mau turun ke tenda ya, sambil si bapak ceritain gitu. Ya kita cuma bisa, anjir ini masih di gunung Pak. Si Pak Porter ini berani banget cerita. Ya kita sebagai anak Jakarta ya, anak Bekasi gitu kan ya. Nyeran juga. Nyeran juga. Pasti. Kabar mana udah sore Bang. Iya. Itu udah mau jam 4. Wah, kena malam tuh nih. Malam. Bangke nggak? Akhirnya beres-beres, nyampe di tenda lagi. Beres-beres semuanya, saya bawa carrier saya, semua pokoknya udah packing. Ayo kita jangan ini, katanya biar nggak terlalu banyak malamnya nih kita ketemu. Paling perjalanan ke bawah itu sekitar 4 jam atau 3 jam atau 4 jam lah katanya gitu kan. Ternyata ya udah, berkemas turun, siapin headlamp di kepala walaupun masih jam 5 kan udah agak gelap kan di situ. Ya udah kita turun. Suara auman lagi. Dan ini semuanya dengar. Bukan saya sendiri. Semua tim, semua ini dengar. Ya berdoa kata Pak Porter. Yuk berdoa dengan logat kental Jawanya nih. Iya. Porternya Jawa, guide-nya juga kita dapat orang Jawa juga. Memang situ kan yang saya ceritain tadi, memang orang sekitaran Kersik Tuo itu emang mayoritas tuh kayaknya Jawa deh. Gitu. Transmigran gitu. Ya transmigran kemungkinan besar. Yo berdoa. Tapi dia dengan tenang tuh Bang. Dengan tenang. Nah udah itu Bang, kalau aslinya ya, saya selama ini kan nggak pernah, walaupun ke taman safari apa-apa, saya belum pernah dengar auman harimau gitu. Pernah dengar di TV aja. Tapi itu mendengar langsung itu kayak menggema isi hutan ya. Dan aromanya itu kayak ini loh. Kalau kita mencium
kayak perpaduan pandan sama kencing kucing birahi. Kayak gitu aromanya kayak menyengat gitulah, pokoknya beda. Mungkin kalau sama kencing kucing cowok yang suka meperin di motor apa gitu ya, mungkin kayak hampir sama, tapi lebih pekat si harimau ini, nggak tahu. Nah, pas udah jalan si bapaknya nih, yuk kita jalan terus aja ya, pokoknya ngebut nih bang, bener-bener yang tadinya saya pendaki lelet itu diharuskan untuk jalan ngebut, lari, ngikutin kan sepatu, tahu sendiri kalau di Gunung Kerinci kalau hujan kan sepatu kita yang itu masuk semua tuh ke dalam lumpur, blok-blok. Lah si porter sama ini enak pakai sepatu boot gitu, jadi aman mereka. Prot. Nah, gua nggak tahu kenapa hati saya ini bang kayak lihat ke belakang, penasaran, kayak ada rasa penasaran. Udah sambil jalan ngebut nih, posisi kan emang kalau nggak salah si porternya ada di belakang. Saya ngeliat bentar pas di sela-sela, emang ada istirahatnya bang, di sela-sela istirahat tuh kan pada ngerokok nih, ngeliat ke belakang gini, saya ngeliat itu mata merah itu ada di jalan yang bekas kita lewatin, dan itu terang banget bang. Astagfirullahaladzim. Untuk mungkin kan anak soleh kali saya ya. Jadi ya itu setelah saya baca doa terus hilang. Nah, oke lah itu taruhlah mungkin emang benar harimau ya. Saya juga nggak tahu. Mungkin itu benar harimau atau harimau jadi-jadian atau si Datu itu, saya juga nggak paham. Yang pasti saya ngelihat itu ada 2 bola mata itu ya. Nah, sampai di bawah itu ini disingkat lagi ya. Oke. Ya, kalau ini takut kepanjangan, saya takut bosan teman-teman di rumah ya. Takut cerita gue nggak kepakai juga. Kita dijemput lagi. Jam berapa tuh bang sampai bawah? Sampai bawah itu kalau nggak salah jam 10 malam ya, apa jam 11 malam gitu. Jam 10 malam atau jam 11 malam. Bukan sekitar ya 4 jam 5 jam. 4 jam 5 jam turun ke bawah itu. Sampai di bawah mobil dijemput lagi sama si ambulan ini. Nah, tapi di sisi agak sebelah sana ada si nih nongol lagi tapi dengan senyum, tapi serem banget bang. Mungkin gue nggak tahu dia apa ngucapin makasih buat apa, gue juga nggak tahu kan. Terus dia senyum juga, ya senyumnya kenapa gitu. Yang pasti dia serem banget. Yang diliatin ini saya sendiri. Biasanya kan nih si Jovi juga suka ngeliat nih kalau kita udah diam. Nah, lanjut lagi ya udah deh, nggak ada ini nggak digubris, kita langsung naik aja. Saya udah tahu kan kalau si yang diceritain si bapak ini saya masih ambigu nih apa yang diceritain si bapak ini, apakah si YS kah atau si SM nih. Tapi kalau menurut ini saya ya yang lebih kuat sih si SM ya, dari penampilannya, dari umurnya juga. Apa mereka ini sama-sama seumuran apa saya juga kurang paham ya, kurang membaca banget ya artikelnya, terus kejadiannya seperti apa gitu. Nah, saya minum dulu bang ya, haus banget. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera.
Ya, itu mungkin yang dapat saya ceritakan nih, Bang Mange. Karena jadi kalau mungkin teman-teman kalau ada sesuatu hal yang mengganjal gitu, kayak ada tanda-tanda, ya kita jangan paksain untuk naik lah. Kayak kita kan udah dari si Pak Abutnya udah ketinggalan pesawat. Iya. Dari awal pendakian pun udah ditampakin di mobil ambulan itu bahwa ternyata itu adalah si itulah ya. Kita jangan nyebut terlalu sering ya, takut ada keluarganya, tetangga atau apa gitu ya. Tapi ya di sini sekali lagi buat penonton di rumah atau yang mengenal dengan si beliau almarhum ini, dua almarhum ini, mohon maaf, bukan berarti saya mau mengungkit kisah lama atau mau menceritakan tentang si Korin yang udah meninggal, karena ini menurut pengalaman saya dan menurut apa kata yang diceritakan oleh si porter yang kita sewa ini ya teman-teman gitu. Jadi untuk dijadikan pelajaran aja, kalau apa yang saya alami ini jangan dicontoh. Kalau misalkan dia nggak kuat ya kita jangan sampai naik. Kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu ya kita mungkin lebih baik berhati-hati. Itu sih Bang. Cuma itu aja berarti Bang Ale. Oke, Bang Ale, ini selain Bang Ale, terus juga Jovi ya, sama satu lagi tadi Pak, siapa namanya? Pak Abut. Pak Abut yang sempat ngobrol itu ya? Bukan Pak Abut. Bukan. Pak Ocep. Pak Ocep. Oh berarti sama Pak Ocep juga sempat ngobrol itu ya? Iya. Yang katanya dia itu senang tinggal di sini. Tapi pada saat itu Bang Ale dan rekan pendakian yang lainnya melihat Pak Ocep nggak lagi ngobrol sama seseorang itu? Enggak, jadi kita ngelihat itu pas mau sampai dari jauh, dia mau sampai ini Bang, apa namanya? Shelter itu. Nah, tapi Roman bukan kayak kecapean gitu loh. Kayak seneng gitu. Kayak seneng. Ternyata dia dengerin omongan dari si pendaki misterius ini. Oke, yang katanya dia bilang sudah nyaman, pengen bikin rumah di sini gitu ya. Itu. Tapi sempat nanya Pak Ocep nggak? Dia tuh orang mana nih pendaki ini? Dari asal mana gitu? Sempet nanya nggak Bang Ale? Oh nggak sempet nanya. Jadi setelah jauh setelah pendakian ya kita pulang, ya kita ngobrol sebagaimana kita pendakian pada umumnya dan kita mengalami kejadian itu. Tapi dia bilang dia ngobrolnya tuh nggak ini, justru kebanyakan si pendaki misterius ini menceritakan keluarganya dia kangen sama keluarganya katanya gitu. Karena udah lama nggak pulang kayak gitu. Seperti itu. Terus nyeritain sama kelucuan dia sama teman-temannya kayak gitu. Kayak berarti kayak buat nandain mungkin ya, atau mengirim suatu pesan gitu Bang Le ya. Betul, tapi di satu sisi dia juga pengen tinggal di itu, dia bilang di Gunung Kerinci ini. Itu yang anehnya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan lagi nih Bang Mange ya. Pada saat itu kan kalau gua sama Jovi diliatin kan ya takut lah, merinding lah. Karena udah beda nih dari penampilannya, dari wajahnya yang pucat pasi, udah kayak mayat itu. Takut. Tapi nih si Pak Ocep ini dia malah ngobrol gitu ya. Tapi sama Bang Ale sama Joseph ini nggak sempet ada komunikasi sama sosok gitu. Enggak. Cuma saling lihat-lihatan aja. Enggak. Jadi pas cuma sekilas tuh kayak kalau yang di homestay pertama kali dia lewat, ya kayak gini doang. Mas, kalau kita kan Mas, mari Bang gitu misalnya. Ya kayak gitulah gitu. Terus dia tapi tanpa senyum ya, dia langsung tidur di situ. Oke, Bang Ale, ya di sini kita doakan saja ya semoga almarhum ditempatkan di surganya Allah Ta'ala dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran, dan berkali-kali kita mengingatkan bahwa saja kenapa kita mengangkat cerita ini bukan ingin menyudutkan sebelah pihak manapun nih Bang Ale ya. Karena memang ini real terjadi begitu saja Bang Ale. Oke, Bang Ale, mungkin sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nggak nih Bang buat teman-teman besok pagi yang menonton videonya pada malam kali ini? Apa nih Bang? Sepatah dua kata nih Bang. Ya, pesan-pesannya mungkin sama kayak teman-teman pendaki yang lain ya. Kalau mungkin kebanyakan di sini penontonnya adalah teman-teman pecinta alam dan pendaki gunung. Jadi ya
Kalau kita mau naik gunung ya kita harus pelajari dulu gunungnya itu seperti apa yang akan kita naiki. Terus terutama untuk fisik ya, kita harus jangan wah gunung seru nih, jangan FOMO lah, kita jangan ikut-ikutan naik gunung itu kayaknya enak dengan latar belakang lautan awan gitu kan. Jadi kita ikut-ikutan, jangan ya. Jadi kita harus benar-benar banyak belajar, banyak membaca dan banyak bertanya. Gitu. Mungkin itu aja dari gua, Bang Mange dan juga Bang Ale. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.